Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit share tips trik ya untuk mengerjakan Hackintosh di laptop Ryzen ya, laptop Ryzen. Ya walaupun spek itu kurang saya sukai ya, tapi saya akan sedikit share apa aja yang mesti kalian perhatikan sebelum melakukan instalasi. Oke, di sini saya ada sampel dari teman kita yang dari Bali ya, Acer Aspire A515 45 ya. Speknya ini ya, yang perlu kalian cek itu yang pertama ya, motherboard tipe dan juga CPU tipe Luciene. Dan yang terpenting adalah untuk CPU Ryzen, kalian harus perhatikan ini ya, address GPI nya untuk SB-WLTF C00. Ini nanti akan menentukan sekali keberhasilan install kalian untuk CPU Ryzen itu ya. Nah, di sini kita berhasil menginstal Sequoia 15.5. Sorry, ini brightness-nya bekerja nih, cuma tombol key-nya yang nggak bekerja. Brightness key-nya bisa work. Brightness-nya work, tombolnya nggak bisa. Sleep-nya nggak bisa ya. Jadi brightness-nya bisa, key not working, key not work, sleep not working. Oke, jadi sleep-nya nggak bisa. Terus brightness-nya bisa naik turunin kecerahan, cuma key-nya yang nggak bisa. Oke, nah ini foto-fotonya, saya share foto-fotonya dulu ya. Di sini ada foto-foto Sequoia 15.5. Ini foto laptopnya dulu ya. Nah ini Acer Aspire A515 ya. Terus yang ini hasilnya ya, seperti ini ya. Ini untuk PCI tambalannya yang di SSDT. Nah ini untuk sistem SM BIOS. Ini untuk grafiknya karena dia pakai iGPU Vega 8 ya. Jadi grafiknya tidak support untuk H264 dan H265 ya. Dia hanya berfungsi untuk metalnya aja, metal 3 ya. Pakai tambalan notrat. Oke, terus ini untuk spesifikasi periferalnya atau hardware terpasangnya ya. Terus ini untuk versi open core bootloadernya, kita current boot versionnya pakai 105. Ini untuk audionya pakai 256 codec 21. Nah ini untuk USB-nya kalian bisa merubah-rubah ya sesuai keinginan kalian. Tapi yang terpenting harus kalian mapping dulu. Lalu ini Hibernate mode-nya nggak bisa ya. Sebenarnya bisa mungkin kalau pakai S4 ya, cuma saya nggak kerjakan ya karena prosesnya lama sekali nanti. Ini audio, tombol berfungsi, brightness yang nggak bisa ya tombolnya. Nah ini untuk spesifikasi untuk AMD Power Gadget-nya ya. Nah ini mobilnya terbaca salah LC ya, bener nggak ya sama ini? Nah ini salah LC AMD Promotory Bixby ya. Ini mirip kayak S300X kalau nggak, SX300 kalau nggak salah, STX 300 ya, lupa saya tipenya. ASRock mini PC mirip. Nah ini untuk WhatsApp-nya yang dikirim image seperti ini. Nah pengaturannya seperti apa yang perlu kalian tahu, itu kalian harus cek bagian ini ya, PLTF C000 ini yang menentukan CPU prosesor kalian, CPU addressnya pokoknya addressnya ya. Kalau ini nggak sesuai, misal ini SB PR C000 gitu,
sulit gitu, nanti kalian menentukannya sulit. Jadi harus kalian tambahkan settingan ini ya, tambahkan CPU R yang mengarah ke address ini ya teman-teman, PLTF C000 ini sebetulnya bisa, ini kadang di address CPU tertentu, misal CPU 1 itu C001 gitu, seperti itu. Yang penting kalian harus, misal di sini terbaca di Windows itu kalian mapping terbaca PLTF ya, kalian cari CPU R yang SB PLTF nya ini ada gitu ya, bukan SBPR atau SB apa gitu ya. Di belakangnya gini juga dicek ya, misal C000 ini kadang ada yang P, ada yang apa gitu sih, kalian cek juga. Nah terutama itu ya. Untuk selebihnya sih sama aja, jadi EC atau apa. Kalau ini saya pakai tambalan saya AJBI saya sendiri ya. Ya seperti layaknya laptop biasanya ya. Seperti inilah, simple aja gitu ya, layaknya laptop biasanya, cuma yang untuk mengarah ke CPU R ini dan juga ini ya, dan juga untuk bagian nih, ini harus ditambahkan juga PCI 0 SBRG ini kalau nggak salah di plug SSDT plug ya, addressnya ini EC, pokoknya addressnya di SBRG ini, PCI 0 SBRG ya, seperti itu. Jadi kesimpulan saya, di Ryzen itu sebenarnya bisa diinstal ya, cuma karena saya kurang suka aja sama Ryzen CPU ya, gak tahu kenapa ya, karena IGPU nya sih menurutku. Kalau di Intel kan IGPU nya masih oke aja sih waktu diinstal ya, buat H264 nya masih oke, tapi kalau di Ryzen itu IGPU nya itu nggak jalan ya untuk H264 nya, bisanya cuma untuk untuk Metal 3 aja, dan itu menurutku lumayan lambat. Dia bisa semut di grafik desktopnya aja tuh, buat mengerjakan layarnya aja, cuma untuk proses playback, rendering kayak gitu memang nggak bisa menurutku ya. Tapi kalau kalian pengalaman pakai Ryzen CPU, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jadi segini aja pengalaman atau experience kita menginstal di Acer Aspire A51545. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.